Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu hari ini 17 Mei 2020 adalah Minggu Rogate. Sinonimnya dalam bahasa Inggris adalah Rogation Day, yang artinya berdoa. Itulah yang akan kita dengarkan dalam khotbah dengan tema doa ucapan syukur. Artinya kita diajak untuk berdoa syukur kepada Tuhan. Memang ada banyak topik doa, dan semua itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Misalnya, satu, ada orang yang berdoa untuk kesuksesan anak-anak dalam studi, karir, pekerjaan. Orang tua di kampung juga berdoa ketika memberangkatkan anak-anaknya merantau, agar sampai di tujuan dengan selamat dan sukses di perantauan. Atau juga ada anak-anak yang berdoa untuk orang tuanya. Yang kedua, ada doa untuk kesembuhan dari penyakit, apalagi penyakitnya sudah lama. Yang ketiga, ada para pemuda-pemudi kita yang berdoa agar segera menikah. Yang keempat, ada doa keluarga karena belum mempunyai keturunan, agar mereka segera memiliki anak-anak. Yang kelima,
Ada juga orang yang berdoa supaya akur dan damai kembali dengan suami atau istri karena baru bertengkar hebat atau sering dirundung masalah. Keenam, ada yang berdoa agar bisnis atau perusahaannya bangkit kembali. Yang ketujuh, ada orang yang berdoa sebelum mengikuti ujian atau wawancara masuk suatu lapangan pekerjaan. Tentu banyak lagi, dan saudara boleh menyebutkannya satu persatu dalam kehidupan saudara. Dan doa benar-benar menjadi nafas iman orang percaya. Dan sekiranya saya bertanya sekarang, adakah kesaksian saudara-saudari tentang berdoa? Ada, Bapak Ibu? Pasti banyak di antara kita yang mau bersaksi. Kenapa? Karena kita semua sering berdoa. Bahkan ada yang berdoa sampai terisak-isak, meneteskan air mata sambil bersujud di hadapan Tuhan. Ada juga yang berdoa sengaja pada tengah malam saat sepi agar tidak ada yang mengganggu, dan dia mencurahkan semua isi hatinya yang sedang pedih. Tetapi juga ada orang yang berdoa sambil bersuka cita atas segala berkatnya. Benar ya Bapak Ibu? Saya pernah berbincang dengan seorang pemuda jemaat kita pada saat konseling pranikah. Dalam konseling itu saya tanya, pengalaman apa yang paling berkesan yang Anda alami selama berjalan bersama dengan Tuhan? Sejenak dia berpikir, mengingat-ingat. Lalu dia menjawab saya. Dia katakan begini, banyak Mang. Lalu saya katakan kepadanya, kalau begitu sebutkan satu saja dari sekian pengalamanmu itu. Lalu dia menjawab saya dan bercerita, begini Mang, ini cerita waktu saya kuliah dulu. Sejak awal-awalnya datang ke kampus, dia sebutkan nama kampusnya, saya melihat ada satu kantor bank BNI di samping komplek kampus. Sejak itu saya tertarik dan berkata dalam hati, kalau nanti saya tamat, saya akan bekerja di bank ini. Padahal saat itu saya masih awal sekali masuk di semester pertama. Maka dalam hati saya harus berdoa sejak sekarang. Maka sejak waktu itu saya selalu berhenti sejenak di depan kantor bank itu, sambil mengangkat tangan saya dan mengarahkan telapak tangan saya ke bank itu. Kira-kira begini. Dan sekaligus saya berdoa, Tuhan, saya akan bekerja nanti di bank ini. Amin. Demikian setiap saya mau pergi kuliah dan pulang kuliah, selalu melakukannya. Bahkan setiap saya lewat di tempat itu, walaupun bukan hendak ke kampus, saya akan lakukan juga. Saya tidak bosan melakukannya sampai saya lulus. Malah kalau saat libur pun, saya akan sengaja pergi ke tempat itu, khusus untuk berdoa yang sama. Jadi selama saya kuliah, mau pergi dan mau pulang, setiap hari minimal 2 kali saya ucapkan doa yang sama di situ. Lalu saya tanya, selama 4,5 tahun dan 2 kali sehari kamu berdoa di situ dengan doa yang sama? Jawabnya kepada saya, ya Amang. Lalu bagaimana realisasinya? Saya tanya lagi. Ya, sehari setelah saya lulus, saya melamar di bank itu dan saya diterima. Dan sekarang pun saya masih bekerja di bank itu. Kesaksian ini adalah buah doa yang tekun dan selalu diimani. Alangkah bahagianya warga jemaat kita ini atas semua pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini
kita akan memperhatikan Daud berdoa. Yang pertama, Daud berdoa syukur dengan kata-kata yang sangat indah. Pertanyaan, apakah Tuhan membutuhkan kata-kata yang indah ketika kita berdoa? Dalam khotbah kita ini, Daud sangat mahir berdoa dan menggunakan kata-kata yang sangat indah. Tetapi tentunya bukan hanya pintar menyusun kata, tetapi juga dia jujur dan tulus. Dalam doa syukurnya kepada Tuhan, Daud menuturkan berbagai kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Kebaikan Tuhan yang dia terima juga kepada keluarganya. Rumahnya sudah selesai dibangun, yang terbuat dari kayu aras. Sedangkan tabut perjanjian masih berada di bawah tenda-tenda. Lalu Nabi Nathan berkata agar ia melakukan apa yang ia pikirkan. Selanjutnya Daud berkata bahwa Tuhan dalam kuasa dan keajaibannya telah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan menghalau semua musuh-musuh Israel dan menjadikan Israel sebagai bangsa pilihan dan namanya menjadi mulia di antara bangsa-bangsa. Semua kebaikan demi kebaikan Tuhan diungkapkan oleh Daud dengan perkataan serentetan kebaikan. Artinya bahwa kebaikan Tuhan itu berentetan dan berkesinambungan. Sungguh Daud terharu dan hatinya bersuka cita, sehingga dia memilih kata-kata yang terbaik dari perbendaharaan hatinya, lalu menuturkan isi hatinya dengan sangat baik dan teratur pula. Dia selalu menyimpan, atau istilahnya menabung, dan mempersiapkan tutur kata yang baik, sehingga dia selalu mampu berdoa dengan baik. Sekalipun pada saat tertentu yang tak disangka-sangka dia diminta untuk berdoa, apalagi jika itu untuk bersyukur. Bagaimana dengan saudara-saudari? Adakah yang mengelak ketika dengan tiba-tiba diminta untuk berdoa? Ada? Mungkin saja ada yang mengelak dan membuat alasan, tentunya ya. Daud juga menyadari bahwa ketika berdoa tidak boleh sembarangan. Harus hormat dalam bahasa doa ketika berhadapan dengan Yang Maha Kudus. Bacalah ulang nats khotbah kita hari ini. Semua indah kata-kata doa Daud. Doa-doa Daud juga kita boleh baca di dalam Mazmur. Semuanya dalam bahasa dan kata-kata yang indah. Bukan hanya itu, bahkan sikapnya juga sangat baik. Pada ayat 16 ditulis, dia masuk ke dalam rumah dan duduk di hadapan Tuhan. Barulah dia kemudian mengatakan doanya. Dengan tenang dia duduk, mempersiapkan sikapnya untuk berbicara dengan Tuhan. Semua kata-kata doanya sangat menggugah hati. Dan tentunya kita rindu juga dapat berdoa dengan baik, dengan kata-kata yang baik, yang jujur, dan dengan sikap yang baik juga. Yang kedua, Daud berdoa hanya kepada Tuhan saja. Daud dalam doanya berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau." Itu ditulis dalam ayat 20. Iman seperti ini sangat perlu dimiliki oleh setiap orang yang berdoa. Kenapa? Jangan sampai ada orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus, tetapi juga meminta kepada ilah lain atau roh-roh duniawi. Hal ini tidak baik, karena telah menduakan Tuhan. Doa Daud ini juga mengingatkan kita agar kita setia kepada Tuhan saja dan percaya kepadanya. Tidak sedikit pun ragu, terkhusus saat kita berdoa kepadanya. Ingatlah firman-Nya,
Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang ketiga, Daud berdoa memohon berkat bagi bangsa dan bagi keturunannya. Dalam untayan doanya, Daud mengutarakan perbuatan dan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan telah memilih Israel dari antara bangsa-bangsa di dunia dan menjadikan Israel sebagai umat pilihan. Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, menghalau musuh-musuhnya, dan memberi nama yang mulia bagi Israel atas nama Tuhan. Daud juga memohon agar Tuhan mewujudkan janjinya, sebagaimana Tuhan menjanjikan melalui Nabi Nathan dalam ayat 11 sampai 14 bahwa keturunannya akan tetap dipilih oleh Tuhan dan kasihnya akan tetap selamanya. Tahta kerajaannya akan dikokohkan dan mereka semua akan disebut anak-anak Tuhan dengan sebutan anakku. Dan Daud pun memohon dan berkata sebagaimana pada ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Yang keempat, bahwa kita juga sekarang berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah mendengarkan firman-Nya, mengajak kita untuk berdoa dan bersyukur atas segala kebaikan dan berkat-Nya. Jika Daud telah berdoa dan Tuhan berkenan memberkatinya bersama bangsa Israel dan keturunannya, kita pun percaya bahwa Tuhan mendengar kita ketika kita berdoa. Yesus berkata sebagaimana ditulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Inilah janji Tuhan kita dalam Minggu Rogate ini, bahwa Tuhan suka mendengar doa dan mau melakukan seturut dengan doa kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.